Selamat malam dan selamat datang dalam ibadah keluarga secara virtual pada malam ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada malam hari ini adalah Pendeta Martin Sumual STH. Jemaat Tuhan, di tengah pergumulan hidup yang penuh tantangan, marilah kita terus mengandalkan Tuhan dalam segala aspek hidup kita dengan kita menaikkan puji-pujian dan doa bagi kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, saat ini kami mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kini kami ingin memuji dan membesarkan akan nama-Mu dalam ibadah malam ini. Berkenanlah Tuhan akan ibadah ini. Amin. Mazmur 40 ayat 2 dan sampai 4. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Ia menempatkan aku di atas bukit batu. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita datang pada pembacaan dan pemberitaan firman, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam ini kami sangat rindu untuk disapa oleh firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami dapat dengan tenang dan kami dapat dimampukan untuk memahaminya dengan baik dan bahkan melaksanakan dalam kehidupan beriman kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 40 ayat 10 sampai 18. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu ku bicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar.
Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang lamanya, sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku. Sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku, syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya serta melakukannya dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Kalau kita mau ditanya, kitab apa sih yang seringkali menjadi favorit kalau kita membuka Alkitab? Mungkin Bapak Ibu Saudara akan setuju dengan saya untuk mengatakan bahwa Mazmur. Ya kan? Mazmur. Lah kenapa? Karena isinya menarik gitu. Isinya cocok banget dengan kehidupan saya setiap hari. Isinya mudah dipahami, mudah dimengerti, dan sangat menghibur, sangat menguatkan. Lah, kenapa? Karena misalnya Mazmur itu ada yang disebutkan dengan Mazmur pujian, Mazmur nyanyian. Bahkan kalau kita dalam kesesakan, kalau dalam kesulitan, maka kita akan membaca Mazmur. Dan ketika kita membaca Mazmur, rasanya legalah hati kita. Karena Mazmur akan menjawab setiap persoalan kita. Dan juga bahkan kalau kita melakukan dosa, melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka kita akan membuka Mazmur. Mazmur yang terkenal dengan Mazmur pengakuan dosa adalah, ayo masih ingat, Mazmur berapa? 51. Nah, Mazmur pengakuan dosa. Itu ketika Daud melakukan dosa di hadapan Tuhan, maka Mazmur itu ditulis. Karena Mazmur itu menyatakan isi hati dan pengakuan dosa daripada seorang raja. Kemudian, Mazmur juga menjadi alasan bagi kita untuk menjadikan dia kitab yang paling favorit yang kita sering baca, karena bahkan Mazmur 23 itu pun sudah dinyanyikan. Ayo, masih yang ada ingat nggak lagunya? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Waduh. Setiap orang pasti kenal dengan lagu ini, pasti tahu dengan lagu ini. Nah artinya ketika kita memilih Mazmur adalah bagian atau kitab favorit yang sering kita baca, pasti ada alasan.
Bahkan ada alasan-alasan yang lain lagi sehingga Mazmur ini dipilih sebagai bagian atau kitab yang menjadi kitab yang favorit. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita juga membaca salah satu dari kitab-kitab Mazmur yang jumlahnya itu 150. Menurut atau ketika kita melihat dari siapa penulisnya, ya, Raja Daud adalah yang paling banyak jumlahnya yang menulis atau mengarang kitab Mazmur. Nah, malam ini kita akan bicara tentang Mazmur 40. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan saya pada malam hari ini adalah ketika Bapak, Ibu, Saudara, Saudari ya mengalami kesulitan dalam hidup, ya, misalnya sakit, misalnya lapar, haus, kecewa, putus asa, khawatir, kepada siapa Bapak, Ibu atau Saudara, Saudari minta atau berteriak minta tolong? Ya, oke, mungkin ada yang menjawab Tuhan. Waduh, sangat religius banget ya, pasti dijawab Tuhan. Oke, tapi paling kurang adalah orang yang paling dekat dengan kita, kepada dialah kita minta pertolongan. Misalnya suami kita, istri kita, orang tua kita, anak kita. Nah, berarti orang-orang yang dekat dengan kita, ya kepada siapa kita minta pertolongan pasti. Nah, apa perasaan kita ketika berada dalam kesulitan, dalam keadaan terjepit, dalam kesulitan hidup, lalu datanglah pertolongan dari seseorang. Nah, pastinya kita akan merasakan, wah syukur, terima kasih banget, senang sekali karena ada orang yang ternyata peduli dengan rasa sakitnya saya, rasa laparnya saya, rasa kecewanya saya, rasa putus asanya saya. Sehingga ada orang yang membantu saya. Tentu saja pertolongan itu menjadi sesuatu yang sangat melegakan hati kita. Pastinya kita akan sangat berterima kasih kepada orang, kepada suami atau istri atau orang tua atau anak kita yang sudah membantu kita, ya. Bahkan kadangkala kita yang sudah menerima bantuan itu akan melakukan apa saja sebagai balas budi untuk diberikan kepada orang yang sudah membantu kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pasti kita pernah mengalami hal yang seperti itu. Nah, sebelum lanjut, ada kalau Bapak Ibu pernah senang nonton video-video pertandingan olahraga, ya, Olimpiade. Nah, ini kisah nyata. Tahun 1992 ketika Olimpiade dilaksanakan di Barcelona, pada waktu itu dilakukan salah satu jenis cabang olahraga yang dipertandingkan adalah lari 100 meter, 200 meter, 400 meter dan seterusnya. Nah, adalah seorang yang bernama Derek Redmond, ya, dia adalah seorang pelari Inggris 400 meter. Nah, dia adalah pelari juara di negaranya, bahkan juara di se-Eropa. Nah, pada waktu itu dia mewakili Inggris, mewakili negaranya untuk mengikuti pertandingan untuk memperebutkan medali emas 400 meter. Nah, ketika dalam ketika mereka mulai berlari 100 meter, 200 meter, Derek ini karena dia memang adalah juara Eropa, dia yang memimpin pertandingan itu. Jadi orang semua udah mulai memberikan tepuk tangan yang sangat luar biasa kepada dia. Tetapi ketika pada saat dia mendekati jarak 200 meter, 250 meter, tiba-tiba ada yang salah dengan kakinya. Ada yang salah dengan pahanya. Dan pada waktu itu dia akhirnya sangat menderita, sakit, dan akhirnya dia harus terjatuh, ya, dan dia sangat kesulitan untuk melanjutkan pertandingan yang tinggal 150 meter itu. Dia meringis, berteriak menangis, dan pada saat itu tiba-tiba ada seorang tua
yang dari bangku penonton, tiba-tiba dia datang masuk ke lapangan, ya, melewati ada wasit-wasit, ada penjaga-penjaga di situ. Dia melewati mereka dan akhirnya dia datang membantu si Derek Redmond. Ternyata Bapak Ibu tahu siapa orang tua itu? Ternyata dia adalah ayah daripada seorang Derek Redmond itu. Karena ayahnya tidak tega melihat anaknya ya menderita kesakitan, meringis kesakitan di dalam pertandingan. Dan akhirnya karena si bapak itu mengatakan bahwa saya adalah anak si atlet ini, maka akhirnya diizinkan dan mereka berdua ketika digendong, dipapah oleh ayahnya, mereka berdua menyelesaikan pertandingan itu. Walaupun si Derek ini sudah didiskualifikasi. Tapi mereka tetap tiba di tempat tujuan. Nah, video ini sempat viral pada waktu itu, ya bahkan dipakai oleh Visa sebagai Visa dan apalagi sepatu olahraga Adidas atau apa yang menggunakan peristiwa ini sebagai peristiwa yang mengatakan bahwa di Olimpiade itu ada juga kasih sayang, ada juga kepedulian yang terjadi di sana. Di tengah-tengah semaraknya mereka harus bertanding satu sama lain, tapi di sana juga ada kasih sayang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat bahwa ketika seseorang itu mengalami kesulitan dalam hidup, dia pasti berteriak, dia pasti minta tolong. Dan kalau ada orang yang datang menolong dia, apalagi orang yang datang menolong dia adalah orang yang dia kenal, yang dia sangat harapkan untuk mendapatkan pertolongan dari orang tersebut, maka sangat bergembira lawan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perasaan yang sama ini itu juga yang mau disampaikan oleh pemazmur pada malam hari ini. Yaitu Raja Daud juga mengalami hal yang sama. Walaupun dia juga seorang raja yang sangat luar biasa, tetapi ternyata ketika dia mengalami kesulitan dalam hidup, dia juga berteriak minta tolong. Dan yang memberikan pertolongan kepadanya adalah Tuhan Allah. Yang begitu mencintai dan mengasihi dia. Yang begitu peduli, yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Sehingga Raja Daud tetap memimpin bangsa Israel sesuai dengan kehendaknya. Walaupun pernah ada catatan hitam yang dialami atau yang pernah dilakukan oleh Raja Daud yang tadi sudah saya sebutkan Mazmur 51 sehingga dia menulis Mazmur pengakuan dosa itu. Tetapi justru ketika dia mengaku bahwa dia adalah manusia biasa yang juga tidak terluput dari kesalahan, dari dosa, dari hal-hal yang negatif. Tetapi ketika dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, ketika dia terbuka kepada Tuhan dan dia meminta pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan akhirnya menolong dan memelihara dia. Dalam bacaan pada malam hari ini disebutkan adalah bacaan yang disebutkan dengan bacaan Mazmur syukur dan Mazmur doa, Mazmur permohonan. Artinya sekaligus berisi bahwa ketika Raja Daud berteriak minta tolong, pada saat itu juga ketika pertolongan itu datang, walaupun ada sedikit kekhawatiran dari Raja Daud bahwa Tuhan cepatlah datang menolong kami, cepatlah datang menolong saya, jangan berlambat-lambat. Kesulitan yang saya hadapi itu sangat banyak, bahkan melebihi daripada rambut di kepala saya. Tapi Tuhan datang menolong dia tepat pada waktunya. Sehingga Raja Daud bukan hanya bersyukur atas pertolongan Tuhan, tapi juga Raja Daud berjanji bahwa dia akan melakukan kebenaran, melakukan kebaikan untuk diceritakan
kepada orang lain, untuk dibagikan kepada orang lain. Kebaikan dan berkat Tuhan itu juga akan diceritakan kepada bangsanya. Sehingga bukan hanya dia yang percaya kepada Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, tetapi seluruh bangsa Israel juga akan menyembah dan patuh kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, tadi saya katakan selain ketaatan, bahwa Daud taat dan percaya kepada Tuhan, Daud bersukacita untuk mengabarkan, untuk membeberkan kepada banyak orang tentang kebaikan Tuhan yang dia alami dalam hidupnya. Daud yang adalah juga seorang raja, dia tidak pernah merasa besar di hadapan Tuhan. Dia masih merasa kecil, dia merasa bahwa dia tidak punya apa-apa. Dia tetap membutuhkan kehadiran Tuhan untuk tetap menolong dia, sehingga dia bisa memimpin bangsa Israel. Nah, bagaimana dengan kita, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Adakah ketiga hal ini menjadi respon kita? Artinya kita bersyukur, kita taat, dan kita membeberkan kebaikan Tuhan. Kita memberitakan kebaikan Tuhan kepada sesama kita. Apakah itu juga merupakan respon kita kepada Tuhan? Atau kita hanya sekumpulan orang-orang yang hanya selalu minta tolong kepada Tuhan, berteriak minta tolong kepada Tuhan, meminta berkat Tuhan siang dan malam, tetapi ketika Tuhan menjawab, memberkati, memelihara kehidupan kita, kita lupa dan bahkan meninggalkan Dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di masa pandemi ini, pasti semua kita berteriak minta tolong. Dari bulan Maret kita sudah merasa kok kita harus mengalami seperti ini. Ya. Bahkan Jakarta belakangan ini kita udah mulai agak euforia, udah mulai agak bebas, bisa melakukan segala macam aktivitas. Tapi tiba-tiba udah ada keputusan baru dari pemerintah bahwa akan dilaksanakan PSBB belakangan ini. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, apakah kita akhirnya selalu hanya meminta dan meminta dan meminta kepada Tuhan tanpa hidup bersyukur, tanpa hidup taat dan memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan? Dan kita harus mulai itu dari keluarga kita. Apakah ibadah live streaming, ibadah sektor, ibadah pelkat, ya, itu akan kita lakukan ibadah hari Minggu, ya. Apakah kita juga mengajak keluarga kita mengajak juga anggota keluarga kita, ya, untuk sama-sama bersyukur kepada Tuhan, karena tanpa campur tangan Tuhan maka kita tidak mungkin hidup di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masa pandemi ini. Ataukah sebaliknya kita merajuk atau kita mengatakan bahwa ya udahlah, toh tiap hari kita berdoa kepada Tuhan, tapi kita juga masih pandemi ini tidak pernah berangkat, tidak pernah berlalu dari kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari Raja Daud. Raja Daud yang seorang raja yang sangat luar biasa, tetapi dia tetap meminta pertolongan daripada Tuhan, dan ketika pertolongan itu datang tepat pada waktunya, maka dia tetap bersyukur, dia tetap taat melakukan kehendak-Nya, dan bahkan dia tetap memberitakan kebaikan Tuhan bagi bangsanya. Jadilah Raja-Raja Daud di masa kini, khususnya di jemaat kita, jemaat GBI Betania. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kristus penolong umat yang percaya, bintang harapan berikanlah cahaya dalam gelap ancaman dan bahaya. Tolong
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa kami dalam surga, kami bersyukur karena pada malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu. Bapa di surga, kami boleh belajar dari Raja Daud. Dia adalah seorang raja, seorang yang luar biasa, tapi dia tetap mencari Tuhan. Dia tetap berteriak minta tolong kepadamu ketika dia mengalami kesulitan. Dan juga ketika pertolonganmu yang datang tepat pada waktunya, menjawab setiap permohonan dari Raja Daud. Raja Daud tidak pernah lupa untuk bersyukur dan tetap taat melakukan kehendak-Mu, bahkan tetap memberitakan kebesaran-Mu, kebaikan-Mu kepada bangsa Israel yang dipimpinnya. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi Raja-Raja Daud di masa sekarang ini. Ketika kami punya persoalan dalam hidup, ketika kami menghadapi pandemi yang berkepanjangan ini, kami bukan hanya berteriak minta tolong kepadamu, tetapi ketika permintaan kami dikabulkan, ketika Engkau menganugerahkan berkat pemeliharaan dalam kehidupan kami, maka ajarlah kami untuk selalu tahu bersyukur dan tetap taat setia kepadamu dan bahkan memberitakan kebenaran-Mu, memberitakan kebaikan-Mu. Kami mulai dari keluarga kami, kami mulai dari sektor pelayanan kami. Kami mulai dari pelayanan kategorial kami. Bapa di surga, ampunilah kami ketika kami melakukan atau masih didapati melakukan hal-hal yang tidak sepenuhnya taat kepadamu. Oh Bapa di surga, pada malam hari ini kami berdoa untuk jemaat kami, jemaat GBI Betania. Tuhan memberkati para pelayan-Mu, para pendeta yang melayani, Pendeta Sri Maharani, Kembaran Ginting dan keluarga, Pendeta Novita, Bustami dan keluarga, hamba-Mu dan keluarga, para presbiter, penatua dan diaken bersama dengan keluarga, para pengurus pelayanan kategorial atau unit-unit misioner, komisi-komisi, BPPJ, karyawan-karyawati gereja, bahkan setiap keluarga yang secara diam-diam maupun berterus terang untuk membantu pekerjaan pelayanan. Tuhan berkati kami semua, setiap kami yang sudah memberikan waktu, pikiran dan tenaga kami untuk pekerjaan pelayanan. Kami juga khusus berdoa untuk tim IT dengan kecakapan yang Engkau anugerahkan kepada mereka, dengan skill, dengan knowledge yang Engkau berikan kepada mereka. Tuhan kiranya tetap sehat-sehatkan mereka. Tuhan kiranya buat hati mereka selalu bersukacita untuk melayani, untuk mempersiapkan, untuk mengedit, untuk melakukan pekerjaan teknologi ini, sehingga kami jemaat-Mu akan dengan sukacita juga menerima hasil karya daripada tim kami yang luar biasa ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap keluarga, setiap pribadi kami. Tuhan tolong kami, sehat-sehatkanlah kami, usaha kami, pekerjaan kami. Di masa pandemi ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sama seperti Raja Daud dan bangsa Israel, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan Tuhan selalu datang memberikan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Kami tetap dan masih mempunyai kepercayaan yang luar biasa yang sama dengan Raja Daud dan umat Israel, bahwa Tuhan akan tetap memelihara dan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Bapa di surga, kami berdoa jemaat yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk jemaat yang bersukacita karena ulang tahun pernikahan, perkawinan, ulang tahun pribadi. Kami percaya bahwa ketika mereka berulang tahun,
mereka diberkati oleh Tuhan, dan biar kiranya harapan-harapan mereka Tuhan kiranya mau jawab sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu saja. Bapa di surga, inilah permohonan kami, inilah pengucapan syukur kami, dan bahkan kami berdoa juga untuk pemerintah kami, tim medis. Kami percaya bahwa keputusan kebijakan-kebijakan yang mereka buat itu kiranya boleh membuat kami semakin sehat, semakin nyaman, dan segala sesuatu dapat terbuka termasuk di bidang perekonomian, sehingga kami tidak akan terhambat untuk melakukan pekerjaan dan usaha kami. Bapa di surga, tim medis juga Tuhan berkati, kuatkan mereka yang juga dengan sukarela, dengan sesuai dengan profesi mereka juga dipakai Tuhan untuk membantu proses penyembuhan bagi para pasien yang sakit pada umumnya maupun yang terpapar karena virus COVID-19 ini. Terima kasih Bapak, kiranya Engkau mendengar dan sambut doa kami, karena doa ini kami hanya sampaikan kepadamu hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah memberikan persembahan dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami membawa persembahan kepadamu sebagai ungkapan syukur kami atas semua berkat Tuhan dalam hidup kami. Berkenanlah ya Tuhan atas persembahan ini, sehingga dapat menjadi berkat bagi gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat doa ini kami persembahkan. Amin. Warta sepekan Rabu 23 September 2020. Ibadah rumah tangga yang akan datang tanggal 30 September 2020 dilaksanakan secara virtual. Ibadah Pelkat terpadu besok tanggal 24 September 2020, Pelkat PKP, PKB, dan PKLU juga dilaksanakan secara virtual.
Ibadah Pelkat GP tanggal 25 September 2020 dilaksanakan secara virtual. Ucapan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Martin Sumual yang sudah melayani kita pada malam hari ini dalam ibadah rumah tangga. Juga kepada pemusik, pemandu lagu, dan tim IT. Juga kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GPIB Betania yang dengan sukacita telah memberikan persembahan-persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah ritual ini dengan melanjutkan ibadah yang aktual dengan senantiasa bersyukur atas kasih Tuhan. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si setru. Sertai kami Tuhan dengan setia-Mu, berilah keteguhan di tiap kemelut. Angkatlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Sang Pencipta senantiasa merahmati kita dengan kasih setia sepanjang masa. Kiranya Yesus Kristus, Sang Damai Sejahtera, senantiasa memberikan damai dalam setiap perjalanan iman kita bersamanya. Kiranya Roh Kudus, Sang Penjaga, senantiasa menaungi kita yang setia berharap kepadanya, serta ketiganya yang adalah Esa senantiasa memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya.